Kami bikin kejuaraan kelas dunia terdaftar di ISF. Dan kalau dia bertanding dia dapat poin di situ. Tidak gampang menyelenggarakan. Jangan asal-asal, harus ada disiplin, harus ada, ya kemarin basket bagus sekali ya. Jadi libatkan swasta, libatkan sponsor. Jangan semua kalau proposal kompetisi, jangan semua ke pemerintah kota karena ada kita dikasih di KONI. Cari sponsor. Kalau kita bersatu, sponsor juga butuh kita. Buat sponsor itu butuh kita. Jangan kita mengemis ke sponsor, jangan. Nanti khusus untuk piala, cetak memang mau piala sebanyak-banyaknya. Kalau piala kita kasih piala yang bagus bergengsi. Dengan medali, kita bikin memang medali supaya anak-anak lain tong itu kalau punanya medali. Kalau ada piala enggak, kan satu di piala. Nah kalau softball tak 15 orang main, dan tong kalau ada piala ada tong anunya. Saya itu pernah ikut lari maraton, dapat ke piala, tapi maraton beregu, dapat ke piala. Ada di banggaku sampai sekarang. Karena lari maraton tidak gampang, tapi 5 kilo ji. Ya, itu pun kelompok, hampir baku bunuh antar kelompok. Ada yang mau berhenti, ada yang bilang, jangan kau berhenti celaka. Kalah kita nanti. Hampir kita baku bunuh antar kelompok sendiri, antar geng kita. Kelompok, karena ada mau berhenti. Kalau ada berhenti tidak menangki. Itu seninya olahraga. Diingat sampai sekarang. Maka kompetisi itu harus berjalan. Nah harus ada monitoring kompetisi. Ada dashboard besarnya olahraga. Ini kalau kita mau serius bikin ini, saya paling bisa bikin yang begini ini. Kalau desain-desain ji, nanti pikir orang desain bangunan saya bisa bikin. Desain olahraga juga saya sudah bisa bikin. Ya. Setelah kompetisi, baru pembinaan prestasi. Jadi pembinaan usia dini secara bertingkat, kompetisi, baru pembinaan prestasi. Kita dapat nih di mana anak-anak yang punya bakat lebih. Dibinalah. Makanya di pembinaan prestasi itu ada namanya training center. TC. Dulu kami TC 9 bulan. Waktu alhamdulillah dipimpin langsung Pak almarhum Adi Matalata. Jam 4 dikasih bangun lagi, suruh mandi di stadion ini. Jadi kalau ada yang bilang stadion dibongkar, saya yang paling marah stadion dibongkar itu karena kita dulu tinggal di situ 9 bulan. Ya, banyak memori di situ, memori baik ya, bukan memori sesama atlet. Ya, maka pembinaan prestasi ini kita perlu training center. Nah, pemerintah kota lagi bikin diklat, lagi cari tanah. Nanti saya harapkan diklat itu saya siapkan satu blok untuk didesain juga untuk bisa jadi tempatnya kayak wisma atlet begitu. Tapi saya mau cari-cari di gunung, jangan di kota, keluar-keluar orang. Ya. Seandainya ada pulau-pulau besar, saya taruh di pulau. Biar melepas itu tidak pulang-pulang, jangan kasih anu di situ, jangan ada kasih perahu di situ. Ya. Dulu tidak bisa keluar, nah OEI ada piketnya. Sekarang anak-anak bisa keluar, kurang disiplin. Dulu disiplin tapi kita merasa betul-betul tertempa dengan baik. Mana mami kalau poni itu desainnya kurang bagus, disuruh pakai pantopel. Kita kalau berbaris itu belas semua itu kaki. Nah besok mau bertanding. Ini saya bilang ini pengurus olahraga kadang-kadang tidak peduli dan begitu. Bayangkan jam 3 pagi ini, jam 3 sore kita sudah mulai baris jam 7, jam 8 baru kita masuk lintasan. Itu latihan itu melepuh semua kaki. Patu pantopel dari mana, dari Tulung Agung apa namanya yang di Sidoarjo situ. Tanggul angin, kerasnya itu anunya, kerasnya itu kulitnya. Tapi begitu semangatnya kita, besok kita mau bertanding, sakit semua kakinya. Nah, jadi pembinaan prestasi. Nah, baru kemudian itu tadi menyangkut kesejahteraan atlet, itu penting sekali. Ya. Dan pelatih tahu, iya tahu. Pelatih betul pelatih ya.
Jadi sama tong atlet tadi, kan kalau atlet rata-rata pelatih juga kalau sudah jadi senior, tapi banyak juga pelatih yang dulu tidak atlet karena pengetahuan olahraganya. Maka dengan itu dimulai dari pembinaan organisasi olahraga, kemudian baru kita hantam sarpras, baru yang ketiga pembinaan usia dini, baru kompetisi, pembinaan prestasi, dan tentunya menyangkut kesejahteraan atlet. Makanya Perda Atlet saya kira perlu ada, langsung bikin pokja KONI dan organisasi olahraga, kasih aspirasi tak baik-baik, bikin Perda, saya ajukan ke DPRD. Biar pertama Perda di Indonesia, Perda Atlet, biar kita mulai dari Makassar. Ya. Ya. Kalau atlet saya kira Mas Suton juga pelatih lah begitu. Ya supaya pelatih tidak tadi suaranya satu-satu, tapi saya dengar insya Allah. Ya. Maka dengan itu, lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah kota? Tahun depan itu kami punya anggaran untuk membuat namanya GOR. Apakah namanya GOR itu? Namanya GOR itu kita gedung olahraga yang multifungsi. Ada anunya? Ada. Oke, coba diputar dulu. Nah. Ya, maca, ya. Tidak ada animasinya. Kayak toples saya lihat itu. Jadi gedung ini nanti insya Allah kita akan sempurnakan lagi. Bukan hanya sekadar GOR, tapi di situ akan bisa diubah menjadi rumah sakit darurat kalau ada pandemi. Bisa dirubah menjadi tempat pengungsian jika ada bencana, dan sehari-hari menjadi pusat kuliner. Jadi ada tong kulinernya. Jadi bukan nanti ada kompetisi baru rame anunya. Enggak. Ada orang tanya, kenapa kita tidak bikin stadion? Banyak dulu stadion baru tidak jadi belah. Ya. Biar kami pemerintah kota bikin yang jadi. Ya. Bikin yang jadi. Nah, makanya insya Allah ini di Untia dan fasilitas semua ada di situ. Khusus kulinernya saya buka 24 jam di sana, ya. Jadi olahraga, ya. Tapi biasanya olahragawan itu ada tong syarat-syarat makannya juga, tidak sembarang kita makan. Nah ini olahraga memang kadang-kadang kan begitu. Kalau sebelum bertanding 2 jam sebelumnya, ini kan tidak. Baru mau bertanding sebentar, Indomie dicambok. Tidak ada disiplinnya nana kah? Ya, harus disiplin, ya. Karena saya merasakan seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat sirkuit. Belum ada gambarnya, ya, sementara diselesaikan. Sirkuit ini insya Allah standarnya sampai 250 GP, ya. Kan kalau itu sampai 5 kilo kalau tidak salah. Nah, saya akan bikin namanya eco sirkuit, ya. Sirkuit yang pro lingkungan. Beda konsepnya, karena saya bikin di Untia. Jadi dia ada satu trek lurus, dia tembus itu mangrove. Di bawah mangrove, tapi di anu kan kalau mangrove ada jatuh kayu bisa tembus di orang. Pengamanannya bagus, dia tembus di laut, dia putar, masuk lagi di mangrove, baru masuk di arena lagi. Jadi di syuting itu betul-betul konservasi lingkungannya terjamin. Saya tanya orang yang biasa pergi lihat, saya sudah pernah lihat beberapa tempat. Ada yang pernah begini, belum ada. Yang belum ada begitu yang saya suka, kita bikin. Ya, kita bikin. Kemudian yang tadi itu Karebosi, dan saya berharap seluruh civic center di kecamatan, saya akan bikin civic center. Salah satunya intinya adalah bukan citizen center namanya, fasilitas masyarakat. Intinya adalah olahraga. Nah, maka dengan itu hari ini adalah hari yang sangat baik sekali untuk kita membicarakan desain pengembangan olahraga Makassar. Kalau nasional menetapkan 14 cabang olahraga, maka kita rumuskan tambahan-tambahan menurut, ya, keunikan, menurut keistimewaan kita, ya. Ya, misalnya saya tanya, masuk kodong softball, tidak masuk ke kodong. Padahal kita sudah kejuaraan dunia di sini, kan begitu. Seluruh negara datang di sini. Nah, seperti itu. Makanya kita harus bikin landasan hukumnya. Kita bikin juga tambahan-tambahan di samping 14 tadi yang secara berurut. Kemudian kita bikin tambahan-tambahan menurut kita.
Itu karena bagi saya bukan medali tujuannya. Bukan medali, tapi olahraga itu adalah penyaluran terbaik bagi anak-anak milenial kita untuk terus berpikir positif dan menyalurkan energi-energi positifnya yang berguna dan insya Allah syukur-syukur menjadi prestasi. Maka dengan itu izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua KONI Pak Kus, Pak Kadispora, Pak Yusuf dan keluarga Fajar Group yang telah memberikan fasilitasi yang luar biasa. Dan saya terima kasih kepada seluruh pimpinan-pimpinan cabang olahraga. Nah, teruslah kita bergerak bersama untuk merumuskan desain besar olahraga di Kota Makassar. Dan mari kita sama-sama membagi tugas seperti yang poin-poin yang saya sampaikan tadi. Semoga Makassar menjadi pusat produksi atlet-atlet berprestasi, bukan hanya di tingkat Porda, tetapi tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Ingat, kita punya sejarah luar biasa. Kita mesti ingat, kita punya genetik yang cocok untuk seperti ini. Karena kita punya genetik brave heart, keberanian itu ada banyak di anak-anak muda Kota Makassar. Kenapa? Tiap hari makan coto, tiap hari makan pelu basah, tiap hari makan kondro. Jadi mereka punya protein yang cukup besar. Nah, sehingga untuk melengkapi semua itu kita perlu knowledge soal olahraga, perlu ahli-ahli olahraga, perlu IT olahraga. Sekarang pakai IT semua orang. Ya, orang lari saya diukur larinya. Ya. Jadi seperti itu. Saya kira demikian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dialog akhir tahun desain pengembangan olahraga Kota Makassar saya nyatakan dibuka. Semoga olahraga kita terus berjaya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua mengirimkan Al-Fatihah bagi mantan Ketua KONI Kota Makassar, Bapak Agar Jaya, yang luar biasa memberikan dedikasinya bagi prestasi olahraga di Kota Makassar. Mari kita mengirimkan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Peduli kisalamaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Wali Kota Makassar untuk dapat mengambil tempat. Kita akan foto bersama. Kepada seluruh pengurus KONI serta narasumber dan moderator, mohon berkenan untuk dapat mengambil tempat untuk foto bersama. Dan kepada seluruh hadirin untuk berdiri di tempatnya masing-masing, kita sebentar akan juga melakukan sesi foto kedua. Untuk itu kepada seluruh peserta dialog untuk berdiri di tempatnya masing-masing.